Baik, berjumpa kembali bersama Mat Syairozi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab segi 4. Bab ini merupakan materi yang diajarkan di SMP kelas 7. Nah, seperti yang kalian lihat, bangunan yang ada di gambar ini banyak sekali kita jumpai merupakan segi 4 ya. Seperti yang ini, atap ini, segi 4 apakah itu? Oke, kali ini kita akan lanjutkan apa saja materi yang akan kita pelajari ya. Jadi di bab ini akan ada beberapa materi yang harus kita kupas tuntas ya, cukup banyak. Apa aja itu? Yang pertama, persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Jadi ada 6. Nah, keenam bangun ini akan kita kupas tuntas meliputi luas dan keliling dan juga sifat-sifatnya. Oke, langsung saja kita akan pelajari tentang segi 4. Baik, sekarang kita akan awali dengan materi persegi panjang dan persegi. Seperti apa materi ini, kita akan simak berikutnya ya. Oke, yang pertama kita akan mengupas tuntas mengenai sifat-sifat persegi panjang ya. Persegi panjang mungkin kalian sudah tahu materi ini yang ada di SD ya. Jadi kita akan mengupas dulu sifat-sifatnya. Persegi panjang mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar. Jadi ya, ini yang merah ini merupakan sepasang sisi yang berhadapan ya. Dan ternyata panjangnya itu sama dan sejajar. Oke. Ini juga gitu. Hijau dan hijau ini merupakan pasangan sisi yang berhadapan. Sama dan juga sejajar. Oke. Baik, sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya itu siku-siku, artinya 90 derajat. Nah, ini itu persegi panjang, jadi semua sudutnya itu 90 derajat. Oke, berikutnya. Nomor 3, panjang diagonalnya itu sama dan saling membagi 2 sama panjang. Nah, diagonal itu yang mana? Ini diagonal ya, ini juga diagonal. Nah, ternyata sifatnya itu saling membagi 2 sama panjang. Ini sama, ini sama. Nah, itu artinya keduanya membagi 2 sama panjang. Tapi sudutnya ini belum tentu siku-siku ya. Ini nggak siku-siku. Oke, berikutnya. Nah, berdasarkan sifat-sifat persegi panjang di atas, maka bisa kita artikan bahwa persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya itu siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan itu sama. Ya, semoga bisa dipahami ya sifat-sifatnya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ini ada suatu permasalahan ya. Ayah mempunyai sebidang kebun pisang berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Ayah ingin membuat pagar yang mengelilingi kebun tersebut. Nah, berapakah panjang pagar yang harus dibuat ayah? Nah, ini tentang apa? Ya, ini kita harus paham. Ini tentang, jadi di segi 4 itu kan ada 2 permasalahan, itu luas dan keliling. Nah, ini tentang apa? Luas atau keliling? Nah, ini kita simak ilustrasi berikut ya. Jadi ada kebun. Ini 20 meter. Ya, panjang ini panjang. Panjang itu yang segini, seperti ini lebar 10 meter. Artinya berarti yang di atas juga 20, yang ini 10 ya. Sorry, ini nah kayak gini. Kalau kita ingin membuat pagar mengelilingi, berarti ini kita kelilingi ya, panjang pagar kita total. Nah, ini misalkan mobilnya, ada mobil atau orang ya jalan seret. Nah, berarti ini kita peroleh 20 meter. Kemudian kita berjalan lagi. Nah, kita peroleh 10 meter. Kita berjalan lagi seret, kita peroleh 20 meter. Jalan lagi seret, kita peroleh 10 meter. Nah, ini kita jumlah ini panjang pagarnya, berarti ketemunya 60 meter. Nah, ini tentang apa ini kalau seperti ini? Nah, ini ternyata tentang keliling. Nah, ini ya. Jadi ternyata keliling itu adalah, kalau kita diminta untuk menentukan keliling, itu berarti kita jumlahkan panjang sisi-sisi yang di pinggir-pinggirnya itu. Ya, semoga bisa dimengerti. Oke. Sekarang kalau misalkan ada soal kayak gini ya, ada kebun yang memang tidak beraturan dan juga ada yang kayak gini. Kalau kita diminta untuk menentukan keliling, berarti kita jumlah semua kan ya. Ini 15 tambah 10 tambah 15 tambah 10 kan ya. Nah, ini 15, 10, 15, 10. Totalnya 50.
Nah, bagaimana kalau bangunnya itu kayak gini, nggak sempurna? Ini 15 ya, ini 6, ini 4, ini 4, kok bisa 4? Iya, karena panjangnya kan 10. Ini 6, berarti sisanya kan 4. Ya, ini 11 ya. Jadi ini kan kenapa kok bisa 11? Ya, karena kan ini ke sini 15 ya. 15 kurangi 4 sehingga ini ke sini itu 11 ya. Ini tambah 10 ya. Jadi kalau kita diminta untuk menentukan keliling itu jangan menggunakan konsep luas. Kalau luas kan kita kurangi luas yang besar kurangi luas yang kecil, tapi kalau keliling tidak. Keliling itu berarti kita jumlahkan semua pinggir-pinggirnya ya, shred. Jadi seperti itu. Beda dengan luas, sehingga jawabannya 50 cm. Nah, loh, kok ternyata sama kelilingnya, padahal bangunnya beda. Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama bagaimana ini dua bangun ya, sama-sama 15 sama 10, yang ini itu apa namanya, dilubangin, ini enggak, tapi kok sama. Nah, padahal luasnya enggak sama. Ya kan? Kenapa kok sama? Nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai ini. Tapi sebenarnya kita akan ke rumus keliling. Jadi kalau keliling, kalau ini P, ini L, maka ini kita mulai dari yang awal tadi ya. Kan kita jumlah P tambah L, P tambah L. Nah, P tambah L nya ada 2, berarti ini keliling adalah 2 kali P tambah L. Jadi ini artinya ada kalinya, tapi nggak usah ditulis. Yaitu rumusnya keliling itu 2 kali P tambah L. Contoh, misalkan di sini sebuah persegi panjang dengan panjang 5 dan lebar 7, berapakah kelilingnya? Berarti kita jumlah ya. Nah, ini. Nah, 24 cm. Jadi kita jumlah dulu baru kita kali. 5 tambah 7, 12. Langsung kita kalikan 2, ketemunya 24. Jadi begitu ya. Jadi langsung kita jumlahkan 5 dengan 7 dijumlah, kemudian dikalikan 2. Oke, itu kelilingnya. Nomor 2. 6, 10, kelilingnya bagaimana? Ya udah kita jumlah aja. 6 tambah 10 kan 16. 16 kali 2 berarti 32 cm. Ya. Ini 30 cm. Oke, lanjut. Contoh, sekarang jika ya ketahui itu keliling dan ukuran salah satu sisinya. Ini merupakan soal yang sering kali keluar, baik di PAT ya, penilaian atau ulangan, atau juga di ujian nasional. Ini sering kayak gini. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 100 cm dan lebarnya 15 cm. Tentukan ukuran panjangnya. Kita jawab, sorry, terlalu cepat ya. Nah, ini kelilingnya rumusnya 2 kali P tambah L. Ya. Karena kelilingnya ketemunya 100 ya, diketahui 100, berarti 2 kali P tambah L, L-nya 15. Ada angka 2 ini bisa kita gunakan untuk membagi angka 100. Berarti 100 bagi 2, 50. Sedangkan yang di sini ya tetap. Terus plus 15 pindah ruas jadi min ya, 50 kali 15 35 cm. Nah, ini yang diketahui lebar. Sekarang kalau diketahui panjang sama aja. Oke, ini kelilingnya 64. Nah, panjangnya 20. Udah nggak apa-apa. Berarti K-nya 64, ini 2 kali P tambah L. Ada angka 2 biar lebih enak kita gunakan untuk membagi yang di sebelah kiri. 64 bagi 2 32. Nah, yang di sebelah kanan tetap 20 tambah L. 20 tambah L itu nggak bisa dijumlah karena beda variabel. Caranya bagaimana? Kita pindah ke kiri jadi pengurangan. Ya. 32 kurangi 20 ketemunya 12 cm. Ya, semoga ini dipahami karena ini sering kali keluar di ujian-ujian. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita akan sebelum ke luas, tapi kita akan mencari hubungan antara luas dan keliling. Apa bedanya sih luas dan keliling itu? Nah, ini kan kalau kalian lihat ini kan ada ubin ya, ubin. Ini kan bentuknya persegi. Nah, ini kita akan bermain di situ. Oke, berikutnya. Baik, kali ini kita akan mencari hubungan antara luas dan keliling ya. Silakan nanti diperhatikan baik-baik. Kalau saya misalkan punya ini, nah, ya, silakan dilihat di sini. Di sini ada area sama perimeter. Jadi kalau area itu artinya luas, kalau perimeter itu artinya keliling. Nah, luas untuk satu kota ini berarti ya satu satuan. Sedangkan kelilingnya itu 4 satuan. Nah, 4 satuan dari mana? Dari pinggirnya ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau saya gabung bagaimana gini, shred. Nah, berarti luasnya ada 2 kan, karena 2 kotak.
kemudian kelilingnya ya kita hitung 1 2 3 4 5 6, ada 6, tambah lagi. Oke, nah tambah lagi gini. Nah luasnya 4 karena ada 4 persegi, 4 kotak. Kemudian kalau kelilingnya 10, yaitu dihitung dari pinggirnya. Sekarang bagaimana kalau di sini saya bandingkan, di mana kotaknya ada 4 juga, tapi susunnya saya ubah menjadi kayak gini. Nah susunnya kayak gini. Jadi luasnya kan sama kan, sama-sama 4-nya kan ya, 4 kotak ya, tapi kelilingnya beda. Ini ada 8 kelilingnya, aku bisa 8, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau ini ada 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bisa seperti itu. Jadi ternyata ini saya tunjukkan kepada kalian bahwa yang namanya keliling itu tentu berbeda dengan luas. Berarti cara pengerjaannya juga berbeda ya. Seperti itu. Ini kan kelilingnya 8. Kalau saya kurangi 1, ternyata sama-sama 8. Ya, luasnya berkurang tapi sama-sama 8 kelilingnya. Kok bisa? Ini kita hitung pinggir-pinggirnya saja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi percobaan ini tujuannya untuk menunjukkan pada kalian bahwa untuk menentukan keliling itu kita hitung pinggir-pinggirnya saja, nggak usah pakai cara luas ya, seperti itu. Oke, next berikutnya. Baik, sekarang luas ya. Tadi kan satu kotak kan satu satuan luas. Sekarang bagaimana kalau ini ada persegi panjang, ini 4 cm, 3 cm. Kira-kira ada berapa kotak yang bisa kita masukkan? Di mana satu kotak itu panjangnya 1 cm, 1 cm. Ya, berarti ada berapa ini? 1 2 3 4. Ya, ini kan 4 cm kan? 1 2 3 4 cm. Ke atasnya 3 kan? 1 2 3. Ya. Ternyata persegi panjang ini bisa kita isi ubin sebanyak 12. Nah, ternyata 12 itu dari mana? Nah, ternyata 12 adalah dari 4 kali 3 ya. 12 satuan. Nah, ini kan 3 kali 4. Kan ada 12 kan ubinnya. Ternyata 12 itu dikali ya, didapat dari hasil 4 kali 3. Nah, berikutnya berarti kalau misalkan ini P, ini L, panjang sama lebar, maka untuk mencari luas yaitu L sama dengan P kali L ya. Nah, ini misalkan contoh, sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 dan lebar 15, tentukan luasnya, berarti kita tinggal kalikan 10 kali 15 ya. 150 cm persegi. Ingat, luas berarti pakai persegi. Sekarang bagaimana kalau misalkan diketahui luasnya dan panjangnya, ditanya lebarnya? Ya sama aja ya. L-nya 48, berarti ini kita bagi ya, 48 bagi 12. Yaitu 4 cm. Dan ini nggak pakai persegi karena ini lebar ya. Kalau luas pakai. Oke, seperti itu ya untuk persegi panjang. Kita akan lanjut di persegi. Ya, persegi. Kita bicara ke sifat-sifat dulu. Ada persegi. Sifat-sifat persegi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar. Nah, ini sejajar ya. Jadi ini sama ini sejajar, ini sama ini sejajar. Dan sama panjang semua. Semua sudutnya siku-siku. Nah, ini 90 semua ya. Kemudian sifat yang ketiga, semua sisinya sama panjang. Nah, sama panjang semuanya. Nah, ini lanjut sifat yang keempat, diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Maksudnya, oke, ini ada diagonal, shred. Kemudian ini sama. Jadi sama semua ini. Ini sama ini bagi dua. Itu artinya seperti itu. Sifat yang keempat. Sifat yang kelima, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini kan garis biru atau diagonal ini kan dia saling berpotongan. Sudutnya itu selalu siku-siku. Ini selalu siku-siku. Ya, kalau persegi panjang kan tidak, tapi kalau persegi ya. Nah, kalau keenam, diagonalnya membagi sudut sama besar. Nah, oke. Ini sama besar. Semuanya ini dan ini sama besar. Ini dan ini sama besar. Jadi membagi sudut sama besar semuanya. Ya, jadi ternyata persegi itu adalah, jadi berdasarkan sifat-sifat di atas,
persegi adalah persegi panjang yang panjang keempat sisinya sama. Jadi persegi itu merupakan persegi panjang, ya. Tapi yang keempat sisinya sama panjang itu, ya. Berarti semua sifatnya persegi panjang itu dimiliki oleh sifat persegi. Tapi sifat persegi belum tentu dimiliki oleh persegi panjang, ya, karena persegi merupakan persegi panjang yang khusus. Next. Luas dan keliling persegi. Oke. Kita langsung saja. Jadi kalau ini panjang sisinya biasanya S ya kalau persegi ya. S. Untuk mencari keliling berarti kan kita total semua S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S karena S ada 4. Kalau untuk mencari luas kan P kali L berarti S kali S ya, seperti itu. Jadi beda ya, yang keliling itu 4 kali S, luasnya S kali S. Oke, contoh. Sebuah persegi dengan panjang sisi 8, tentukan keliling dan luasnya. Untuk mencari keliling berarti 4 kali S ya, 4 kali 8, 32 ya. Oke, jadi panjang sisinya 8, berarti 4 kali 8 yaitu 32 cm, itu untuk keliling. Kalau untuk luas berarti ya 8 kali 8 ya, berarti 64 cm persegi. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua, sebuah persegi memiliki keliling 24 cm, tentukan luasnya. Nah, ini berarti kita harus mencari panjang sisinya dulu, baru bisa ditemukan luasnya ya. Keliling sama dengan 4 kali S, berarti ini 24 sama dengan 4 kali S. Nah, seperti ini berarti menjadi bagi ya, bagi 4, 6, berarti S-nya itu adalah 6 cm. Setelah kita temukan S, maka kita bisa mencari luasnya, yaitu 6 kali 6, yaitu 36 cm persegi. Oke, untuk untuk materi persegi dan persegi panjang cukup sekian. Kita akan lanjutkan di materi jajar genjang dan belah ketupat berikut ini. Oke, sekarang kita melanjutkan segi 4 yang lain, yaitu jajar genjang dan belah ketupat. Nah, seperti apa jajar genjang dan belah ketupat? Kita akan simak berikut ini. Yang pertama, yaitu tentang jajar genjang. Jadi ada jajar genjang A, B, C, D, ya. Ini kita akan mencari sifat-sifatnya karena sifatnya jajar genjang itu ya cukup banyak. Ini pun yang kita bahas nggak semuanya. Sifat-sifat jajar genjang adalah yang pertama ini yang sangat penting sekali, yaitu panjang sisi yang berhadapan itu sama dan sejajar ya. Jadi AB dan CD, ya, AB dan DC sama aja ya. Itu panjangnya sama dan juga sejajar. Jadi sejajar namanya kayak gini. Kemudian AD ya, AD dan BC ini juga sama dan sejajar. Yaitu yang dimaksud dengan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Oke. Yang kedua, sudut yang berhadapan besarnya sama ya. Sudut yang berhadapan, nah ini A dan C ini berhadapan, ini namanya berhadapan, besarnya sama. B dan D ini juga sama. Ya. Yang ketiga, sudut yang berdekatan saling berpelurus. Nah, sudut A dan D ini berdekatan, berpelurus. A dan B juga berpelurus. B dan C juga berpelurus, C dan D juga berpelurus. Jadi, kalau berpelurus itu totalnya 180 derajat ya. Kenapa kok berpelurus? Kenapa kok jumlahnya 180 derajat? Karena kalau kita melihat bab sebelumnya tentang garis dan sudut, yaitu ini merupakan sifat dalam sepihak ya. Jadi kalau kalian masih ingat itu ada namanya dalam sepihak, itu jumlahnya 180 derajat. Oke, next. Nomor 4, diagonalnya saling bagi 2 sama panjang. Nah, jadi di sini misalkan AC dan BD ya. Ini AC dan BD nggak sama, tapi dia itu berpotongannya saling bagi 2. Artinya AK sama dengan KC. BK sama dengan KD ya. Tapi AC nggak sama dengan BD ya, nggak sama ya, lebih panjang yang AC. Seperti itu. Nah, jajar genjang sendiri adalah segi 4 yang setiap pasang sisinya itu yang berhadapan itu sejajar ya. Jadi definisinya jajar genjang adalah segi 4 yang setiap pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, karena sejajar maka muncul sifat-sifat berikutnya, panjangnya sama, sudut yang berhadapan sama besar dan sebagainya. Jadi dari salah satu sifat ini kita bisa membuat suatu definisi. Satu aja kita ambil ya. Nggak usah terlalu banyak 4 diambil. Nah, cukup 1 diambil maka itu sudah menjadi definisi dari jajar genjang. Karena yang lain akan mengikuti, sifat yang lain akan mengikuti. Oke, next berikutnya.
Nah, sekarang kita ke keliling jajar genjang. Keliling itu kan kita tahu bahwa kalau keliling itu kita jumlahnya sama ya, maksudnya kita jumlah keliling-kelilingnya, yang pinggir-pinggirnya kita total. Nah, di sini kalau ada jajar genjang dengan ini 10, 8, nah maka ini pasti 10. Karena apa? Karena kan sifatnya kan sama ini. Yang berhadapan sama. Ini juga 8 kan sifatnya sama. Keliling ya kita jumlah semua, 10 tambah 8, 10 tambah 8, totalnya berapa? Itu 36. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini A dan B. Maka kalau kita ingin mencari kelilingnya, ya sudah. Berarti kita jumlah semua kan ya. Atau langsung saja A plus B kali 2. Jadi ini kan sama aja. Ini 10 tambah 8 kan 18. 18 kali 2 ya 36. Jadi gitu. Jadi kita jumlah semua A plus B. Ini yang di sini kan juga A plus B. A plus B-nya ada 2 sehingga muncullah 2 kali A plus B. Ini tidak ada lambang kalinya, itu tetap artinya kali ya. Jadi kalau kurung itu artinya kali. Karena kita sudah belajar aljabar, kita sudah belajar persamaan linear satu variabel. Jadi nggak usah tanda kali, nggak apa-apa. Karena sudah ada kurung. Oke, next. Berikutnya kita ke luas jajar genjang. Bagaimana sih luas jajar genjang itu? Ya, kalau misalkan kita punya jajar genjang, ini alas, ya, ini alas dan ini tinggi, maka ini kalau kita potong ya, kita potong sesuai dengan yang merah ini, ya, maka akan terbentuk kayak gini. Jadi ada dua bangun, segitiga dan trapesium. Ya, kemudian ini kalau kita pindah yang di sini, shred, kita pindah, nah, maka akan menjadi seperti persegi panjang. Nah, panjang ini ke sini, itu kan sama aja dengan alas tadi ya. Ini kan alas kan, alas. Terus ini, yang lurus ini kan tinggi. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa luas jajar genjang itu sama saja dengan persegi panjang, dengan catatan alas dan ininya tinggi. Jadi bukan panjang lebar, tapi alas kali tinggi. Ya, itu adalah luas jajar genjang. Dan juga alasan kenapa kok rumusnya A kali T. Ya. Oke, next. Keliling dan luas jajar genjang. Oke, ini kita ke contoh soal aja ya. Jadi kalau ada jajar genjang, alasnya 6, tingginya 8, kemudian di sini 10, maka berapakah kelilingnya? Keliling sama dengan 2 kali A plus B, berarti 6 tambah 10 ya. Kita kali 2, jadi tambah dulu baru dikali. 6 kali 10, 6 tambah 10, 16, 16 kali 2, 32 cm. Kemudian untuk mencari luas, maka A kali T ya 8 kali 6 atau 6 kali 8 sama aja. Ya 6 kali 8, 48 cm persegi. Ya, seperti itu ya, lebih mudah. Kita akan ke contoh berikutnya. Oke, semakin sulit. Ini kalau kita luasnya ya. Sebuah jajar genjang memiliki luas 80 cm persegi jika tingginya 16 cm. Tentukan ukuran alasnya. Nah, ini berarti kan L-nya tahu, alasnya nggak tahu ya. Kemudian tingginya 16. Berarti 80 sama dengan A kali 16. Nah, kemudian di sini berarti A sama dengan 80 dibagi 16. Berapa? 5. Ya, itu yang mudah ya. Oke, berikutnya nomor 2. Nah, ini soal yang agak sulit. Biasanya tipe-tipe soal UNAS kayak gini. Tentukan nilai P pada gambar di bawah ini. Nah, kalau alasnya 6, ini 8, P 4. Nah, P itu apa, Pak? Nah, ini nanti kita bahas ya. Oke, rumusnya luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Nah, alas itu tidak mesti harus di bawah. Asalkan dia itu saling tegak lurus dengan suatu garis. Jadi kalau ini 4 ini juga bisa menjadi alas, tapi tingginya yang P, bukan tingginya 8. Ya. Jadi kita bisa peroleh bahwa ya 6 kali 8 itu sama saja dengan 4 kali P. Ya. Karena apa? Karena luas jajar genjang itu kan alas kali tinggi, di mana alas yang tinggi itu saling tegak lurus. Kalau alasnya 6 maka tingginya yang 8. Kalau alasnya yang 4 maka tingginya yang P. Pasti hasilnya sama. Berarti ini 6 kali 8 sama dengan 4 kali P.
6 kali 8 itu 48, 48 dibagi 4 yaitu 12 cm. Selesai. Itu ya. Jadi P ini bukan panjang, tapi P itu adalah suatu lambang. Next. Nah, ini kita sudah ke belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang semua sisinya itu sama panjang. Entah itu belah ketupat, entah itu bentuknya seperti agak gemuk ini atau agak kurus ya, atau dibalak-balik, tetap namanya belah ketupat. Asalkan dia semua sisinya itu sama panjang. Ini sama panjang, pasti belah ketupat. Ini agak kurus ya, diamond ini ya juga belah ketupat. Ini yang mirip jajar genjang ya, dinamakan belah ketupat kalau sisinya sama panjang. Ini kan persegi, ini persegi ini. Kalau ya ini kan sisinya sama panjang semua, berarti juga disebut dengan belah ketupat ya. Berarti persegi itu juga termasuk belah ketupat, tapi yang khusus. Kenapa khusus? Karena semua sudutnya sama besar. Oke, itu dinamakan dengan segi 4 belah ketupat. Sifatnya, ini salah satu sifatnya aja ya. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Ya, jadi kalau jajar genjang itu tidak punya sifat ini ya. Yang punya sifat ini itu belah ketupat dan juga persegi ya, karena sama-sama belah ketupat maksudnya. Ada lagi nanti layang-layang, tapi belum saatnya, nanti di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan ini. Nah, ini maksudnya dua diagonal ini loh. Dua diagonal saling berpotongan tegak lurus. Ya, itu pasti ya. Kalau persegi panjang tidak bisa, tapi kalau persegi bisa. Nah, ini semua ya. Oke, sekarang kita ke keliling belah ketupat. Ya, belah ketupat itu kan panjang sisinya sama semua. Kalau untuk mencari keliling, ya kan kita total aja. Berarti S tambah S tambah S tambah S. Ya, S-nya ada 4, berarti 4 kali S. Tuh. Nah, sekarang kita untuk mencari kelilingnya. Sebuah belah ketupat memiliki panjang sisi 7. Tentukan kelilingnya. Berarti ya kita kalikan 4 ya. 4 kali S, 4 kali 7, 28 cm. Nah, sekarang kalau misalkan, ini 2 ya. Kalau misalkan yang dicari adalah panjang sisi, ya sudah, berarti kita tetap gunakan 4 kali S, cuman kelilingnya kita ganti 100. Nah, ini 4 kali S. Nah, berarti S sama dengan 100 dibagi 4. Berapa? 25 cm. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di luas belah ketupat. Nah, kalau jajar genjang itu rumusnya kan alas kali tinggi ya. Tapi kalau belah ketupat bagaimana rumusnya? Nah, ini kita perlu memproses dulu. Ini kalau kita hubungkan kedua diagonal, maka akan terbentuk bukan suatu ya, 4 segitiga siku-siku. Ya, yang merah saya namakan diagonal 1, yang hijau saya namakan diagonal 2. Dibolak-balik sama aja kok namanya, hanya nama aja. Oke, sehingga terbentuk 4 segitiga siku-siku. Nah, ini kita akan ubah, kita akan susun ya. Yang pertama kita bentuk kayak gini ya. Jadi ini yang atas ini jadi atas, jadi maka terbentuklah suatu persegi panjang yang potret ya, yang tinggi ini. Lanjut, kalau misalkan kita bentuknya kayak gini juga bisa. Ini juga sama-sama persegi panjang juga ya. Jadi ini yang warna agak kuning ini kita jadikan satu, yang ini saya jadikan satu. Oke. Berikutnya, sekarang kita tahu bahwa ini kan kalau utuh itu D1, kalau ini berarti hanya setengah. Sedangkan yang tinggi ini kan D2, diagonal kedua. Nah, sekarang yang persegi panjang yang satunya, yang ini kan merah berarti D1 kan, utuh kan, dia enggak dibagi 2. Tapi kalau untuk yang ini itu setengah aja, karena enggak utuh. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa belah ketupat itu ternyata bisa dibentuk menjadi suatu persegi panjang. Persegi panjang kan alas panjang kali lebar. Berarti ini ya setengah D1 kali D2 ya. Atau D1 kali D2 bagi 2 juga boleh. Ya, setengah kali D1 D2 atau dibolak-balik. Setengah kali D2 kali D1 enggak apa-apa karena perkalian itu bersifat bolak-balik ya. 3 kali 4 itu sama aja dengan 4 kali 3, yaitu namanya sifat komutatif. Oke. Next. Ya, sekarang kita ke contoh. Sebuah belah ketupat memiliki panjang diagonal 20 dan 16 cm. Tentukan luasnya. Ya, berarti kita cari pakai rumusnya setengah kali D1 D2. Seperti ini.
Nah, ini 2 ini bisa kita gunakan untuk membagi 20 atau 16. Kita pilih salah satu saja. Bisa untuk membagi yang 20 atau membagi yang 16 ya. Jangan digunakan dua-duanya tapi salah satu aja. Ya, hasilnya adalah 160 cm persegi. Nah, berikutnya nomor 2. Belah ketupat memiliki luas, ini diketahui luasnya ya. Ditanyakan panjang diagonal yang lain. Nah, hati-hati, ini seringkali banyak siswa yang terjebak kayak gini. Tetap kita gunakan luas sama dengan setengah kali D1 D2 ya. Dimana luasnya adalah 72 cm persegi. Kemudian D1-nya 18. Apakah boleh dibalik-balik ini D2? Boleh, sama aja kok. Oke, kemudian 18 kita bagi dengan 2, 9 kan ya. Kemudian 72 dibagi 9. Berapa? 8 cm. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya thread. Nah, diketahui bola ketupat berikut dengan AC 6 ya, diagonal satunya 6, diagonal keduanya 8. Tentukan keliling dan luas. Nah, bagaimana kita bisa tahu kelilingnya sementara panjang sisinya nggak tahu. Tapi kita hanya diberitahu panjang diagonalnya saja ya. Yang jelas kalau untuk mencari luas sangat mudah sekali. Kenapa? Karena sudah lengkap panjang diagonalnya sudah ada ya, AC dan BD. Berarti kita total aja ya. 26 bagi 2, 3 kali 8, 24. Nah, sekarang masalahnya adalah kita mencari keliling karena kita nggak tahu panjang sisinya. Ya, kita fokus ke salah satu segitiga kan sama aja ini. Dengan ininya kan 3. Kenapa bisa 3? Karena separuhnya AC, AC-nya 6, ini 3. Kemudian ini berapa? 4. Kenapa kok 4? Karena separuhnya BD, BD-nya 8. Nah, oke, ini kita tulis kayak gini. Segitiga siku-siku ya, kita gunakan Pitagoras. Kalau tidak hafal triple Pitagoras, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Ya, ini kan S. S, untuk mencari S sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena ini sisi miring. Berarti 9 ya, 3 pangkat 2 itu 9. 4 pangkat 2 itu 16, sehingga 9 tambah 16 itu 25. Akar 25 adalah 5 cm. Ketika sudah kita ketahui panjang sisinya, maka kita tinggal mencari keliling dengan cara mengalihkan dengan 4. 4 kali 5 yaitu 20 cm. Oke, itu untuk materi jajar-jajar dan belah ketupat. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Nah, sekarang kita sudah sampai di materi yang terakhir, yaitu layang-layang dan trapesium. Ya. Jadi segi 4 ada 6 materi yang kita bahas. Nah, ini merupakan materi yang terakhir, yaitu layang-layang dan trapesium. Seperti apa pembahasannya? Kita akan simak berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang layang-layang ya. Layang-layang itu ya ini yang sering kali kita jumpai ya, gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita punya layang-layang ABCD ya, dari gambar ini kita tahu sifat-sifatnya apa saja ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan detailkan di sini. Nomor 1, layang-layang itu mempunyai 2 pasang sisi yang berdekatan yang sama panjang. Kita lihat di sini. Pada gambar ini kita peroleh bahwa AB sama dengan AD, ya kan, ini berdekatan. BC ini sama dengan DC, ini yang berdekatan, ya. Jadi ada 2 pasang sisi. Kalau AB dan BC itu bukan pasangnya, tapi pasangnya dengan AB pasangannya dengan AD, seperti itu ya. Jadi AB dengan AD, CD dan BC. Oke. Seperti itu sifat yang pertama. Yang kedua, sepasang sudut yang berhadapan itu sama ukuran atau sama besar. Jadi ada hanya satu pasang sudut ya, sepasang bukan 2 pasang. Yaitu sudut apa? Yaitu sudut B ini, B dan D ini ya. Sudut B dan D ini merupakan sudut yang sama besar. Tapi kalau A sama C nggak sama ya. Kalau A sama C sama, nah nanti bentuknya bukan layang-layang ya, tapi bisa menjadi persegi panjang atau persegi. Oke, yang ketiga yaitu salah satu diagonalnya bagi layang-layang menjadi 2 ukuran yang sama besar. Oke, maksudnya apa ini? Jadi, kalau kita lihat dari segitiga ini ya, layang-layang ABCD ini, jadi ada salah satu diagonal
diagonal AC ini membagi layang-layang menjadi dua bagian yang sama, yaitu menjadi dua segitiga ABC dan segitiga ADC. Ini merupakan dua segitiga yang sama besar, sama persis. Ya, sama cuman dibalik. Itu aja ya. Jadi itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi dua sama besar diagonal yang lain. Jadi hampir sama dengan belah ketupat, di mana mempunyai diagonal yang saling tegak lurus ya, yaitu di sini AC dan BD itu tegak lurus. Kemudian salah satu diagonalnya membagi dua sama besar. Nah, AC ini membagi diagonal BD menjadi dua bagian yang sama besar. Menjadi BE sama dengan ED, yaitu selalu ya. BE pasti sama dengan ED, selalu setengahnya. Tapi kalau AE dan EC tentu tidak sama. Oke. Jadi BD selalu tegak lurus dengan AC, makanya lambangnya kayak ini. Nah, untuk mencari definisinya kita cukup mengambil salah satu sifat dari 4 ini ya. Kita ambil terserah yang mana saja, cukup satu. Misalkan saya ambil yang ini ya. Segi 4, layang-layang adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Saya ambil yang kedua juga boleh. Kalau kita ambil dari yang satu juga boleh. Layang-layang adalah segi 4 yang mempunyai dua sisi yang berdekatan sama panjang. Itu sudah cukup. Jadi kita ambil salah satu sifat itu bisa mewakili pengertian dari layang-layang tersebut. Oke, kita sekarang beranjak ke luas layang-layang. Kalau untuk keliling, saya yakin kita bisa semua, yaitu kita tinggal menjumlahkan pinggir-pinggirnya saja, atau kelilingnya saja. Nah, sekarang kalau luas layang-layang, apa rumusnya? Nah, ini kita tahu bahwa layang-layang itu kan punya diagonal yang saling tegak lurus ya. Kalau ini misalnya kita potong ya, maka akan menjadi 4 bangun yang menjadi 4 bangun segitiga kayak gini. 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi ada 4 bangun. Nah, dari 4 bangun ini kalau kita bentuk, nah oke, ini diagonal 1 ya. Oke, ini kalau kita bentuk kayak gini, terus kemudian yang bawah, nah maka akan kita dapatkan suatu persegi panjang. Nah, di mana panjang yang kecil ini merupakan ini setengahnya dari diagonal ini, diagonal 1 ya. Kemudian yang lurus ini, yang vertikal ke atas, ini adalah diagonal 2. Nah, untuk mencari luas layang-layang, berarti kan sama aja dengan luas persegi panjang. Panjang kali lebar, berarti setengah D1 kali D2. Oke, jadi bisa kita tulis setengah kali D1 kali D2. Ternyata rumusnya itu sama dengan rumus dari belah ketupat. Ya. Alasannya kenapa? Kok bisa setengah D1 kali D2? Dari sini kita bentuk menjadi suatu bentuk persegi panjang. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di contoh berikutnya. Kita ke keliling dulu. Keliling bangun layang-layang PQRS di sini, ini sangat mudah sekali. Kita tinggal menjumlahkan ya. Ini 13, berarti ini pasti juga 13. Ini 18, pasti ini 18. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja. 13 tambah 13 tambah 18 tambah 18 ya. Seperti ini, 26 tambah 36 ya. Oke, 62. Baik, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut di contoh berikutnya. Nah, ini kita contoh-contoh yang seringkali keluar di ujian. Luas dan keliling layang-layang. Sebuah layang-layang ABCD dengan BD 24 cm, CT 9, dan TA 16. Tentukan luas dan keliling. Ini biar lebih mudah kita gambarkan dulu. Ini adalah layang-layang ABCD. Oke ya, ABCD. Kemudian ini ada diagonalnya, saya tegak lurus, berpotongan di T ya. Kemudian kalau untuk mencari luasnya, kita tinggal langsung menggunakan rumus setengah kali D1 D2 ya. Jadi diagonal 1 itu kita peroleh dari DB juga boleh, atau CA juga boleh. DB berapa DB? Atau BD? BD itu 24 ya. Nah, kemudian diagonal kedua kan CA berapa? CA itu kita peroleh dari CT ditambah TA. 9 ditambah 16, yaitu 25. Kemudian 24 bagi 2, 12 ya kan. 12 kali 25, ketemunya 300 cm persegi. Ini merupakan luasnya. Nah, ini akan jadi kesulitan kalau kita mencari keliling. Kenapa? Karena pinggir-pinggirnya kita tidak tahu. Kita hanya diketahui
diagonal saja. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan segitiga ini misalkan ya. Kita ambil segitiga ini kan 12 ya. Kenapa kok bisa 12? Karena BD 24. Nah, ini separuhnya. Berarti 12. Kemudian CT, ya ini kan CT. CT berapa? CT 9. Nah, kemudian kita cari BC ya. BC nggak tahu. Nah, BC ini kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras ya. Seperti yang contoh-contoh di materi sebelumnya. Untuk mencari sisi miring maka ditambah ya. BC sama dengan akar 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. 12 kuadrat itu 144, 9 kuadrat itu 81. Kemudian kita tambah menjadi 225. Nah, akarnya 225 berapa? Yaitu 15 cm. Nah, karena BC 15 cm ya, BC 15 cm, maka yang DC juga sama 15 cm. Karena ini merupakan sisi yang berdekatan yang sama panjang. Sifat layang-layang ya. Nah, BA berapa? BA enggak tahu. Nah, BA kita cari. Nah, ini BA kita cari menggunakan segitiga yang biru. Oke. Jadi ini 12 sama kayak tadi, separuhnya diagonal. Kemudian TA berapa? TA 16 ya. Kita cari yang sisi miring yaitu yang AB ini. Karena sisi miring maka ditambah ya. AB sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Ini 144 ditambah 256 berapa? 400. Akarnya 400 yaitu 20 cm. Nah, berarti BA 20. Maka DA juga 20. Nah, untuk mencari keliling kita tinggal menjumlahkan semuanya. Seret. 15 tambah 15 tambah 20 tambah 20. Ini 30 tambah 40 yaitu 70 cm. Baik. Silakan dicermati, semoga bisa dipahami ya. Karena ini agak kompleks ya, karena ada keliling, karena kita mencari sisi-sisinya. Oke, next kita beranjak di materi berikutnya, yaitu tentang trapesium. Ya, langsung saja trapesium adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, maksudnya apa? Jadi pasti ada satu pasang sisi yang sejajar, yaitu yang atas dan bawah. Ya, salah satu. Yang tidak harus atas dan bawah, tapi hanya satu pasang. Kalau saya mengatakan atas dan bawah itu nanti akan bingung ketika gambarnya dibalik. Ya. Jadi yang penting ada sepasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, trapesium itu dibagi menjadi 3, yaitu trapesium sama kaki, ya, kakinya sama panjang. Kemudian ini trapesium siku-siku, karena dia itu ini siku-siku. Kemudian ini trapesium sembarang, tidak beraturan ya. Tapi dia trapesium, kenapa? Karena dia mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita ke luas ya. Trapesium rumusnya, luasnya adalah A plus B bagi 2 kali T. Nah, walaupun gambarnya atau jenisnya beda-beda, tetap rumusnya adalah A plus B bagi 2 kali T. Atau mungkin di antara kalian itu ada yang setengah kali A plus B kali T juga boleh. Nah, pertanyaannya, rumus ini, ya, bentar ya. A itu apa? A itu biasanya yang atas atau bawah, atau yang ini yang B yang bawah, T itu yang tegak lurus. Nah, kalau segitiga siku-siku, rumusnya sama, cuman yang menjadi T itu yang ini. Kalau ini T itu yang tegak lurus. Ya, karena trapesium siku-siku itu sudah mempunyai tegak lurus, maka tingginya adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kalau trapesium sembarang, sama aja kayak yang ini. Itu ini A, ini B, T-nya tetap yang tegak lurus. Kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, rumus ini dari mana? Kok tiba-tiba langsung muncul kayak gini? Nah, ini perlu kita proses ya. Dari mana? Jangan sampai kita langsung menghafal. Perlu kita juga memahami, karena matematika itu kita harus berpikir kritis ya. Jangan langsung dihafalkan. Oke, next. Kita akan bahas rumus ini. Thread. Yang pertama, kita akan cari yang trapesium apa ini? Sama kaki. Nah, untuk mencari luasnya,
untuk mencari rumus luasnya itu kita kalikan, kita duplikat ya. Kita akan duplikat trapesium ini, tapi kita balik. Seret. Nah, menjadi trapesium yang merah. Kita himpitkan, maka akan terbentuk suatu segi empat yang sudah kita pelajari, yaitu segi empat apa? Ya, jajar genjang. Nah, kita tahu bahwa ini adalah A, ini kan B kan ya. Ini kok bisa A? Iya, karena sama yang di atas. Ini B sama kayak yang di bawah. Kenapa? Karena sama. Ini kan dibalik aja. Nah, ini ingat yang bawah ini adalah B sama A. Berarti A plus B kan. Nah, luasnya ini kan sama aja dengan setengah kali luas jajar genjang. Loh, kok bisa setengah? Bagaimana? Iya kan, tadi ada 2 trapesium. Ya, kalau 1 trapesium, ya setengahnya. Ya, berarti setengah kali luas jajar genjang. Nah, jajar genjang kan, alas kali tinggi. Nah, alasnya ini kan B plus A. Berarti maka ini A plus B kali T. Nah, jadi rumusnya adalah setengah kali A plus B kali T. Nah, rumus ini sama aja dengan rumus yang di atas. Sama ini. Kalian boleh pilih salah satu, boleh kayak ini, boleh yang ini, sama aja. Nah, sekarang biar adil, kita juga akan bahas bangun yang lain, yang siku-siku. Sama aja, ini kita duplikat, ya. Kita mampatkan, kita himpitkan, maka akan menjadi persegi panjang, ya kan? Dimana ini tingginya di sini, alasnya, panjangnya ini B plus A atau A plus B. Nah, sama. Nah, biar adil juga kita akan mencari yang trapesium sembarang. Nah, ini sembarang. Sama, kita duplikat, terus kita himpitkan, akan terbentuk jajar genjang. Sama. Ya, jadi ternyata rumus ini berlaku untuk semuanya. Caranya bagaimana mencarinya? Kita duplikat, kemudian kita himpitkan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Cara mencari rumusnya sudah, sekarang kita ke contoh. Luas trapesium ini adalah, rumusnya kan A plus B bagi 2 kali T. Maka A-nya itu 6, B-nya 10, T-nya 15. Nah, 10 tambah 6, 16 bagi 2, 8, 8 kali 5, 8 kali 15 itu 120 cm persegi. Oke. Bagaimana untuk keliling? Sama aja caranya, kita tinggal menjumlahkan pinggir-pinggirnya saja. Cuman yang perlu diperhatikan yaitu kalian juga harus memahami tentang Pitagoras. Nah. Oke, sebagai informasi saja bahwa saya sudah membuat materi pembahasan tentang bab segitiga, segi 4 ya, dan segitiga juga. Khusus itu dan soalnya bervariasi. Ya, selamat sore, selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Rozi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal kupas tuntas materi segi 4 SMP kelas 7. Namun kali ini kita fokuskan pada persegi dan persegi panjang. Seperti apa soalnya? Soalnya seperti yang kalian lihat di sini ya, seperti ini. Nah, ini akan kita bahas. Nah, tahun ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Ya, kalau satu bagian, satu pertemuan itu kayaknya terlalu lama. Jadi mungkin kita bagi 2 aja ya. Oke, soal yang pertama. Ini adalah soal mudah. Keliling persegi panjang yang berukuran panjang 17, lebar 9 adalah. Oke, ini kalau cara standarnya keliling itu kan 2 dikali panjang tambah lebar ya. Kali kan ini. Nah, di sini 2 kali 17 ditambah 9. Ini ketemunya berapa? 26 kali 2 ya. Oke, 2 dikali 26. Oke, cukup nggak ya? Oke, 52 cm. Nah, itu jawabannya. Biasanya kalau sudah lancar, ya sudah di luar kepala itu langsung aja. Oh, 9 tambah 17 berapa? Oh, 26. Oh, dikalikan 2. Ditambah terus dikalikan 2. Temu. Oke, selanjutnya nomor 2. Lebar persegi panjang dikeliling 84 dan panjang 24 adalah. Jadi ditanya adalah lebarnya ya. Jadi ini K-nya 84, K itu keliling. Kemudian panjangnya 24, lebarnya ditanyakan. Oke, jadi ini yang ditanyakan. Baik, caranya bagaimana ya? Nah, caranya yang pertama kita ke cara standar dulu. Cara standar kita menyesuaikan rumus yang sudah ada ya. Ini yang sudah ada kan
K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Oke. Ini K-nya 84 kan? Diketahui kelilingnya 84. Terus kemudian panjangnya berapa? Oke, panjangnya berapa? Panjangnya 24. L-nya nggak tahu. Kemudian ini angka 2 ini bisa kita gunakan membagi 84 ya. Jadi ini 84 dibagi 2 berapa? Nah, berapa? Ketemunya ini adalah 42. Oke, 42. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk mencari L ini cara PLSV dulu ya. 42 dikurangi 24. Ini adalah L-nya. Berapa? 18. Itu. Atau kalau ingin cara cepatnya ya, ini kalau kita sudah di luar kepala ya, cara biasa ini sudah di luar kepala, caranya sangat mudah sekali, yaitu apa? 84 kita bagi 2, kemudian hasilnya kita kurangkan dengan 24 gitu. 84 bagi 2 42. 42 kali 24 18. Jadi seperti itu kalau kita sudah terbiasa. Nah, ini kita akan terapkan pada soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini kan kelilingnya 50, ini keliling 50. Lebarnya 9, ditanya panjang. Caranya mudah banget, ini kita bagi 2 ya. Bagi 2 berapa? Bagi 2 ketemunya adalah 25. Nah, 25 kita kurangi dengan 9. Berapa? 25 dikali 9 yaitu ketemu 16 D. Nah, jadi enak kan, kita tidak usah ribet memikirkan langkah yang seperti ini, tapi ternyata lebih cepat. Nah, cara cepat itu bisa atau boleh dilakukan manakala kalian memang sudah benar-benar paham cara standarnya dulu. Jangan langsung cara cepat, nanti tidak mengena konsepnya ya. Seperti itu ya, ini soal nomor 3. Kita akan lanjut di soal berikutnya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini mengandung aljabar. Kalau dulu di SD belum ada ini ya, tapi kalau di SMP sudah mengenal aljabar, makanya sifatnya seperti ini. Oke, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 2x plus 3 dan lebar x plus 8. Oke, jika keliling persegi panjang itu 64, oke, tulis ya. Keliling itu diketahui berapa itu? 64. Keliling itu rumusnya apa? 2 kali nggak usah saya kasih silang, nggak usah, nggak apa-apa kan, kurung itu sudah mewakili ya. 2 kali P ditambah lebar sama dengan 64. Nah, ini angka 2 ini bisa kita gunakan membagi 64. Nah, jadinya berapa? 64 dibagi 2 jadinya 32. P-nya apa? P-nya adalah 2x plus 3. Berarti 2x plus 3. Ditambah lebar, lebarnya apa? X tambah 8. Berarti ini x plus 8. 2x ditambah 1x. Oh, 3x. 3 ditambah 8. Oh, 11. Nah, 3x ini 11-nya pindah jadi pengurangan. Oke, nggak cukup ya, saya taruh di sini. Jadi 3x, 32 kurangi 11, 21. Ada angka 3, maka kita akan gunakan untuk membagi. X-nya ketemu 7. Tapi bukan D jawabannya. Kenapa? Karena yang ditanya bukan itu, saudara. Yang ditanya adalah lebarnya. Lebarnya, saya pakai warna lain. Coba, lebar itu tadi apa? X plus 8. X ditambah 8. Sementara X-nya itu adalah 7, berarti 7 ditambah 8 sama dengan 15 cm. Jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, semoga bisa dipahami ya, tadi ada aljabarnya. Selanjutnya nomor 5. Panjang sebuah persegi panjang sama dengan 1 cm kurang dari 2 kali lebarnya. Waduh, apa ini? Biasanya seperti itu, ini banyak yang membingungkan kata-kata ini ya. Apa? Ini saya berikan soal-soal yang bermacam-macam variasinya.
Dengan harapan kalian nanti bisa memahaminya. Oke. Di sini saya tulis diketahui. Saya kasih warna lain coba ya, warna ungu, coba ungu biar beda. Panjang persegi panjang sama dengan 1 cm kurang dari 2 kali lebarnya. Ini kalau kita tulis sama dengan 2 kali lebar min 1. 1 ini kalau diubah ke dalam matematika jadinya seperti ini, 2L min 1. 1 cm kurang dari 2 kali lebarnya. Jadi ini kenapa min? Karena kurang. Kenapa kok 2 kali ya? Ini 2L. Kenapa kok 2L? Karena ini 2 kali. Kebalik ya. Jadi kalau misalkan 1 cm lebih dari 2 kali, ini jadi plus. Tapi karena kurang, maka jadi min ya. Atau pengurangan. Ini diketahui. Nah, ditanya apa ini? Kelilingnya 28. Oke, kita proses ya. Kita proses di sini. Keliling sama dengan berapa itu? 28. Sedangkan rumusnya 2 kali P ditambah L sama dengan 28. Seperti biasa, duanya kita gunakan untuk membagi 28. P tambah L, 28 bagi 2 berapa? Jadinya 14. P-nya berapa? P-nya tadi adalah 2L min 1. Lah L-nya jadi apa? L-nya dibiarkan saja. Itu. Ini kan 1. 2L ditambah 1L. 3L. Min 1 ya. Kemudian ini min 1-nya pindah menjadi tambah. Jadinya berapa? 15. Kemudian ada angka 3. Ini kita gunakan untuk membagi 15. 15 dibagi 3 berapa? 5. Tapi jawabannya bukan D ya. Kenapa? Karena yang ditanya bukan lebar, tapi apa? Panjang. Panjang tadi adalah 2 kali L min 1. Berarti 2 kali 5 kurangi 1. Ini 2 kali 5, 10. Ini bukan 25 ya, ini kali ya. 9 cm. B. Nah, seperti itu soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Sekarang kita akan lanjutkan di soal nomor 6 dan 7 dengan variasi soal yang berbeda. Seperti apa? Seperti ini. Ini tentang perbandingan. Jadi, tadi itu gabungan antara materi segi 4 digabung dengan aljabar. Dengan PLSP. Sekarang digabung dengan perbandingan. Nah, seperti ini. Ini kita kerjakan dengan cara apa enaknya ya? Dua cara saja ya. Jadi diketahui panjang banding lebar itu adalah 5 banding 3. Jika kelilingnya 64, maka lebarnya adalah, oke, ini kita pakai cara yang pertama ya. Cara pertama yaitu, ini kita misalkan panjang itu adalah 5N. Karena ini lipatan ya. Bisa jadi ini 10 sama 6, bisa jadi panjang 5, lebar 3, atau 10 sama 6, atau 15 sama 9, dan seterusnya. Oke, lebarnya berapa? 3N. Kemudian kelilingnya 64. Oke, ini cara biasa dulu. Keliling sama dengan 64. 2 kali P tambah L sama dengan 64. Duanya kita gunakan untuk bagi 64, jadinya P tambah L sama dengan 32. P-nya 5, N, L-nya apa ini? 3N. 5 tambah 3, 8N. 32 ya. 32. N-nya sama dengan 4. Ini bukan jawabannya ya. Yang ditanya adalah lebarnya. Lebar sama dengan apa? Lebarnya kan 3N. Nah, berarti 3 dikali 4 berapa? 12. Mana? Oke. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau cara yang kedua? Oke, cara kedua cara yang cepat ya. Dengan catatan kalian benar-benar paham tentang perbandingan. Baik, yang diketahui P dibanding L sama dengan 5 banding 3. Terus diketahui apa lagi?
kelilingnya 64. Keliling itu kan 2 kali P tambah L. Berarti kalau P tambah L yaitu 64 dibagi 2. Berapa? 32. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah L. Oh, berarti L-nya apa nih? 3 kan? Berarti 3 per 5 tambah 3, 8. Kalikan 32. Coret-coret 4. 3 kali 4, 12. Selesai. Kalau tanya P bagaimana Pak? Oke, kalau tanya P kan 5. Berarti 5 per 5 tambah 3, 8. Kali 32. Coret-coret 4. 20. Jadi begitu ya, ini panjangnya. Nah, sekarang di soal nomor 7, ini kan soalnya mirip dengan soal nomor 6 ya.